Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita hari ini udah bisa berkumpul untuk membahas kegiatan kita yang pertama tentang self confidence. Oke, jadi sebelumnya gimana nih kabar teman-teman? Alhamdulillah baik, Kak. Oke, alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai tentang kegiatan hari ini, baiknya kita kan berkenalan karena kalau nggak kenal maka nggak saya. Jadi mulai dari kakak dulu ya. Nama kakak Zanin Mbak Alika Mereka, atau kalian boleh panggilannya Kak Nanda. Jadi kakak ini kan belum kenal nih sama kalian nih, satu-satunya itu siapa gitu. Boleh nggak mulai perkenalan dari kalian sama nama panggilannya? Perkenalkan, nama saya Mama Fatiti, biasa dipanggil Ulfa. Oke, Ulfa. Perkenalkan, nama saya Mel Sabrina, biasanya dipanggil Maya. Perkenalkan, nama saya Sania Dasani, biasa dipanggil Sania. Oke, jadi di sini ada Ulfa, Maya, sama Sania. Jadi sebelumnya kalian bertiga udah tahu belum itu apa self confidence? Dari Ulfa gimana? Udah tahu belum apa itu self confidence? Belum tahu. Belum tahu ya. Oke, dari Maya? Self confidence itu kayaknya kepercayaan diri. Oke, berarti Maya self confidence itu kepercayaan diri. Gimana kalau dari Sania? Ya, kalau kita mikirnya kayak juga, jadi kalau self confidence itu rasa percaya diri yang dimiliki oleh individu. Oke. Oke, tadi dari Maya ada kepercayaan diri, dari Sania itu juga sama ya kayak Maya. Jadi di sini akan menjelasin self confidence itu adalah sebuah istilah yang merujuk pada keyakinan dan kepercayaan diri seseorang terhadap kemampuan, nilai, dan potensi yang dimilikinya. Jadi itu dia kayak tentang kepercayaan diri terhadap diri dia sendiri, potensi yang dia miliki, dia terus juga tahu gimana aja nilai-nilai yang ada dalam diri dia. Nah, di sini dampak dari self confidence itu dia ada yang rendah dan ada yang tinggi juga. Jadi kalau misalnya dampak self confidence yang rendah, ini tuh salah satunya itu dia dampak negatifnya itu dia kayak perilakunya itu arogan gitu. Terus dia juga kalau misalnya seseorang nggak punya kepercayaan diri, dia kalau mau melakukan apapun itu kayaknya kayak ribet kayak gitu, kayak susah, dia kayak nggak berani gitu. Terus kalau misalnya dia memiliki self confidence yang tinggi, dia itu pede dalam melakukan hal apapun. Apalagi ini kan kayak teman-teman nih, misal kayak mau pergi organisasi gitu, kayak ya udah kita pede-pede aja kayak gitu kalau mau melakukan organisasi atau ikutin organisasi. Jadi kayak nggak punya rasa takut yang terlalu mendalam gitu. Itu tuh dampak yang positif dan negatifnya. Terus kalian udah tahu belum gimana tuh tingkatin ini self confidence dalam diri kita? Dari kalian udah ada yang tahu belum? Oke, jadi yang pertama itu kenali sama terima diri sendiri. Jadi sebelum kita mau berkenalan sama orang, seharusnya itu kita harus tahu nih tentang diri kita sendiri, kayak kita nih potensinya itu di mana sih sebenarnya, kita nih sukanya apa gitu. Jadi biar beriringan jalannya sesuai dengan apa yang kita mampu. Terus yang kedua, tetapkan tujuan yang realistis. Jadi setiap kita mau ikutin apapun itu, kayak misalnya mau ikut organisasi atau apapun itu, kalian harus tahu ini tujuan kita ikutin organisasi ini apa ya gitu. Jangan sekedar ikut-ikut teman aja gitu. Yang ketiga itu perbaiki penampilan diri. Nah, di sini maksudnya bukan berarti kita kayak harus mengubah diri kita menjadi orang lain, enggak, tapi kita harus perbaiki penampilan diri kita supaya enak dipandang sama orang lain gitu. Dan kayak misalnya kita kayak mau pergi ke satu tempat, kalau kita berpenampilan yang rapi, bersih, wangi, lingkungan kita juga akan menerima kita dengan baik. Nah, yang keempat itu ada belajar dari pengalaman. Setiap kita melakukan hal-hal yang ingin kita capai, pasti ada gagal sama suksesnya. Jadi kalau misalnya yang gagal itu, kalian bisa kok ambil hal-hal positif dari kegagalan, karena nggak semua kegagalan itu dampaknya negatif, enggak gitu. Itu cuma lebih kayak, oh berarti aku harusnya kayak gini ya gitu. Itu jadi pengalaman untuk pribadi kalian.
Nah, yang kelima itu ada kayak berbicara dan diri sendiri secara positif. Nah, kalau misalnya nih kalian pernah nggak tuh berbicara sama cermin? Kalau misalnya kalian pribadi pernah. Biasa kayak kalau misalkan bicara sama cermin itu pasti kan agak lebih pede ya. Misalnya kayak ya udah orang nggak lihat gitu, tapi kita lihat nih gitu. Gimana nih kalau misalnya kalian berbicara sama cermin? Kalau kakak pribadi ya misalnya bicara sama cermin itu seakan-akan kayak oh berarti muka aku tuh gini nih di cermin ya gitu, berarti aku tuh harusnya kayak gini, oh berarti gini ya gitu. Jadi kita dapat banyak perubahan nih setiap kita berkaca gitu, jadi kita tahu oh berarti kalau misalnya kita ngomong gini orang lihatnya tuh gini gitu. Jadi sering-sering lah kalau misalnya kalian mau presentasi atau mau ngapain mau ngomong gitu kan, coba dulu ngomongnya di kaca, itu tuh mampu mengasah public speaking kita juga. Nah yang keenam itu sama kelola kegelisahan. Pasti kan dari kalian masing-masing nih ada kan ngerasa kadang sometimes suka gelisah gitu, kayak nggak ada semangat gitu ya, pernah kan? Jadi kalian harus pandai-pandai mengelola kegelisahan kalian gitu. Kalau sedih nggak apa-apa, wajar, tapi jangan terlalu terpuruk dalam keadaan itu. Kalian harus lebih coba untuk bangkit lagi. Oke, paham? Nah, di sini kakak ada poster tentang self confident nih yang bisa kalian lihat. Di sini kayak ada tentang pengertian dari self confident, terus ini ada faktor-faktor juga yang membangun self confident. Ini ada juga dampak dari self confidentnya. Kalian bisa lihat ini sama cara cara meningkatin yang kayak yang supaya kayak menumbuhkan positive vibes dalam diri kita. Selanjutnya kakak mau kasih nampak nih ada video yang untuk kita supaya kita bisa makin tambah percaya diri nih ya. Itu kayak memotivasi kalian supaya lebih percaya diri. Ini kakak punya videonya, kalian coba deh nonton dulu. Oke, kita nonton sama-sama ya. Kenapa? Pass the test papers down. Let's take it one step at a time. When the last one is almost around the ages of 10, 12, 12. Take down the plates. Do you understand what it means? My nose protects coastal areas from erosion. As you can see behind me, the mangroves and roots that are exposed. So how do the exposed roots reduce erosion? The sea used to come all the way up to there. Let it go. Is there any coastal routine again? Yes, that's a good question. The speed of the river slows down, and sediments begin to accumulate, forming land masses. What are the land masses known as? Shall we? Deltas? Yes, that's right. Do you understand the subject matter now? Yeah, I'm trying to get feedback on your exam. Just try to mention. 哎呦，这个天气真的吓人嘞！忽然天下这么大的雨。哦，是雨季来的，每年的雨季大概就是这个时候。哦。Pass the papers down.
tadi menurut kalian apa nih kesimpulan atau makna yang bisa diambil dari video tersebut antara si murid yang berinteraksi dengan si gurunya nih? Ya, ada yang bisa jawab nggak? Oke, Maya. Menurut Maya dari video tadi itu kita bisa simpulin bahwa kita tuh harus yakin sama kemampuan yang kita miliki. Karena kalau misalkan ini kita udah berusaha tapi kita nggak gimana ya bilangnya, kita tuh nggak yakin sama kemampuan kita, maka itu tuh bakalan sia-sia. Jadi kalau misalkan kita udah berusaha terus dia percaya sama diri kita, ya itu tuh walaupun hasilnya itu mungkin belum baik, tapi pasti itu yang terbaik. Oke, bagus sekali Maya. Oke, selanjutnya ada Kurang kayak Maya juga. ya. Kalau dari Tania gimana? Misalnya mungkin kayak itu kan pertama dia dapat nilainya mungkin kayak dia itu kurang puas untuk dia. Terus kan gurunya kan semangat tuh. Nah waktu dia kasih semangat dia kan juga lebih percaya diri kan, ngikutin misi belajar, ngikutin ujian. Terus waktu dia dapat nilai lagi tuh dia merasa itu tuh sebenarnya masih jelek menurut dia, dan itu belum bagus nilainya dengan apa yang udah dia usahain selama ini. Tapi berkat motivasi dari gurunya itu dia tetap kayak berarti aku harus belajar lagi kayak gitu. Ya, iya, bagus sekali. Jadi kesimpulan dari video tersebut, jadi kayak ada nih satu orang anak tadi yang awalnya dia punya dapat nilai 10 dari 100. Itu dia merasa memang ya udah dia gagal, dia sedih. Datang nih gurunya kayak kenapa sedih, kenapa? Oke, diajak lah dia untuk belajar bersama gitu kan. Nah, waktu dia merasa kayak oh ini aku udah belajar sekeras mungkin, tapi yang aku dapat siap ujian tadi cuma 40, tapi gurunya tulisnya kayak well done. Itu tuh dia udah tingkatan nilainya itu udah lebih baik, tapi si cewek ini, si murid ini ngerasa kayak kok guru aku bilangnya well done ya, padahal kan 40 tuh masih gagal. Dia ngerasa itu tuh gagal. Kayak gurunya ya udah nggak apa-apa, itu tuh udah dia lakuin sesuai dengan kerja keras dia selama ini. Jadi kesimpulan yang betul-betulnya itu kayak semua usaha yang kita lakuin nggak mungkin ada instan, walaupun kita udah kerja keras sekalipun kayak gitu. Nggak mungkin kita langsung dapat nilai 100, pasti mungkin kita bakal melewati tahap-tahap kegagalan. Karena itu kenapa kayak ada fase gagal dan ada fase sukses, dan itu yang kita ambil jadi pelajaran untuk pengalaman kita pribadi gitu. Nah, sejauh ini dari kalian kan ini kalian udah tahu nih apa aja tadi self confident, terus kayak pengertian, kita juga udah nonton videonya. Dari kalian ada yang mau tanya nggak gitu ke kakak? Dari Lofa gimana? Kan kita bahas percaya diri nih Kak. Nah kadang-kadang percaya diri itu kayak jadi kecil kok. Jadi kayak kita menghindari itu gimana? Cara menghindari supaya nggak pick me gitu ya. Jadi kan kalau yang kan trennya sekarang pick me gitu ya, pick me itu dia kayak lebih aku nih beda loh gitu. Kepedeannya itu memang tinggi, tapi mungkin itu mempengaruhi si diri ini sendiri gitu. Jadi kayak misalnya untuk mengurangi supaya nggak pick me itu, kalau menurut kakak kita nggak apa-apa sih pede gitu, tapi jangan yang berlebihan. Terus juga jangan dalam kepedean kita itu menjatuhkan orang lain gitu. Jangan ada rasa kayak oh aku mau merendah lah supaya kayak orang-orang tuh puji aku lah. Kepercayaan diri itu ada dalam diri kita, itu tuh gunanya untuk diri kita supaya kita tuh enggak merasa jatuh mental kita di keramaian orang gitu. Jangan gunakan kepercayaan diri kita yang tinggi ini untuk kayak menjelekan orang lain secara nggak langsung. Kan ada tuh kayak misalnya dia ini cantik, tapi kayak dia ngerasa ih kok aku kayaknya jelek banget ya, sedangkan ada orang yang mungkin memang ngerasa kok dia kayak nggak bersyukur ya. Jadi ada pentingnya itu kepercayaan diri, tapi kita juga harus selingin dengan rasa syukur gitu. Yang lain? Oke, sebenarnya Kan ini misalnya kita udah percaya diri nih, kita udah yakin sama apa yang mau kita. Terus waktu kita jumpa sama teman, kayak dia tuh misalnya dia ngejelekin kita, dia bilang kayak ih bajunya nggak cocok, ih kok makeupnya hari ini aneh kali gitu. Kalau kita udah yakin kalau itu bagus buat kita, itu kan buat kita down ya Kak. Itu gimana cara supaya kita tuh kayak
bisa percaya diri lagi. Mungkin kita tuh dari fase yang kayak capek minder gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya ada orang yang kayak ngejudge gitu dari belakang dan kita mendengar nih apa yang orang bilang kayak ya udah kita coba yang kayak enggak kok, aku cocok sama pakaian yang aku pilih, aku cocok sama make up yang aku pilih gitu. Walaupun menurut orang kayak kayaknya nggak cocok lah kamu pakai itu gitu, atau di bajunya kayak kok norak ya, dia kok seleranya kayak gitu ya, nggak usah terlalu ditanggepin gitu. Penting kita memang mendengar pendapat-pendapat orang, tapi alangkah lebih baiknya pendapat itu hanya kita jadikan sebagai motivasi dalam diri kita gitu. Kalau misalnya menurut Sania yang dia bilang tuh kayaknya aku harus berubah deh, ya udah nggak apa-apa, itu jadi motivasi. Enggak semua perkataan orang itu kalian ambil mentah-mentah untuk kalian, harus kalian kelola lagi gitu, kelola dari kata-katanya. Kayak mungkin yang dia katain gitu tapi sebenarnya nggak kayak gitu kok, kayak ya udah kita apa adanya, kita pakai baju yang sesuai nyaman kita pakai make up yang sesuai standar kita gitu. Karena kan standar orang beda-beda desainnya ya kan. Ya udah, jadi itu nggak usah terlalu dipusingin, tetap percaya diri aja gitu. Karena semua penampilan kita bakal on point kalau misalnya diri kita tuh percaya. Maya juga mau nanya. Tadi kan Maya udah lihat tuh yang dari poster yang kakak tampilin, kalau misalkan cara kita untuk meningkatkan self confidence ini dengan cara kita tuh sering-sering berbicara di cermin. Nah kalau Maya pribadi nih ya Kak, Maya tuh kadang-kadang makin Maya ngomong di depan cermin tuh malah makin Maya jadi makin gak pede Kak, karena dari kaca itu yang saya lihat kayak ternyata Maya tuh gini, Maya tuh banyak kali kurangnya Kak. Itu gimana ya Kak caranya? Oke, jadi kadang tuh kakak juga merasa yang kayak gitu sih, kayak Maya terkadang ya kayak gitu juga. Tapi itu nggak salah karena itu memang kayak gimana ya bilangnya, itu tuh kayak memang perubahan dalam diri kita gitu. Itu tuh interaksi antara kita sama logika kita. Kan ini kita lihat di cermin, emang pantulan diri kita yang ada di cermin. Kayak mungkin waktu berkaca kayak, ih kok aku nggak pede ya kayak gini, kayaknya nggak mau lah, malu lah gitu. Tapi coba bangun lagi, yang ada dalam diri Maya tuh kayak lebih ke kata-katanya kayak enggak deh, kayaknya oke-oke aja kayak gini. Oh mungkin aku harusnya lebih slow lagi ngomongnya, atau aku harus lebih aku nih mungkin penampilan aku kurang cocok nih, gimana ya biar cocok, coba berkaca lagi tuh, lihat lagi gitu. Enggak semua yang kita kaca tuh kayak aku tuh malu lah kayak gini, makin minder gitu. Enggak semuanya kayak gitu, karena di situ waktu kita berkaca itu, di situ kita tahu gimana pantulan diri kita terhadap orang lain, dan di situ cara kita memperbaiki diri kita sendiri dengan cara kita tahu nih, oh berarti selama ini aku gini, berarti apa nih yang kurang di aku merasa minder. Gimana ya caranya aku supaya minder? Ya caranya kita harus lebih banyak yakin sama diri kita sendiri. Kalau kita aja nggak yakin sama diri kita sendiri, gimana kita ngebangkitin kepercayaan diri yang ada dalam diri kita? Gimana teman-teman udah paham tentang self confidence? Oke, alhamdulillah. Mungkin cukup sekian tema kegiatan kita hari ini tentang self confidence. Nanti kalau misalnya nanti kalian ingin mau tanya lagi, kalian boleh kok chat pribadi dengan kakak gitu ya. Oke, cukup sekian kita bubarkan kegiatan kita hari ini. Kakak ucapkan terima kasih banyak atas perhatian kalian semuanya, udah dengerin, udah bertanya-tanya juga ya. Sekian, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.